Halo, salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya kembali hadir untuk memberikan update dan informasi terbaru ke hadapan Anda sekalian. Saya bacakan terlebih dahulu. Reliable sources report that the Pi network ecosystem has connected about 120 dApps via the Pi Beta SDK, testnet, and mainnet. These dApps span finance, e-commerce, gaming, education, and social media, showcasing the ecosystem's growth and potential. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, sumber terpercaya melaporkan bahwa ekosistem Pi Network telah menghubungkan sekitar 120 dApps melalui Pi Beta SDK, testnet, dan mainnet. dApps ini mencakup keuangan, e-commerce, game, pendidikan, dan media sosial yang menunjukkan pertumbuhan dan potensi ekosistem. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita mendapatkan update informasi ya terbaru terkait dengan dApps ya, 120 dApps atau decentralized applications itu melalui Pi Beta SDK. Ya, sudah terhubung ke Pi Beta SDK, testnet, dan mainnet. Ini dia gambaran terkait dengan dApps-nya, decentralized application. Nanti saya akan jelaskan apa itu decentralized application dan apa itu SDK atau SDK ya. Jadi ini dia dApps ini mencakup keuangan, e-commerce, game, pendidikan, dan media sosial. Jadi decentralized application atau aplikasi terdesentralisasi ada sekitar 120 dApps ini itu mencakup bidang keuangan, e-commerce ya, pendidikan juga ada. Jadi semuanya ada di sini sehingga setiap orang yang ingin mencari informasi ya, termasuk media sosial, ingin mencari informasi terkait apa saja, itu mereka langsung bisa terhubung atau masuk ke satu platform saja, di mana di situ terdapat begitu banyak sumber aplikasi ya, dApps ya. Jadi mau cari tentang ataupun ada yang suka main game, bisa cari permainan apa yang ingin mereka mainkan. Lalu misalnya ada yang mencari informasi terkait dengan keuangan atau bisnis, ya silakan masuk ya. Dan masih banyak lagi ya, edukasi juga ada. Nah, pertanyaannya apa itu dApps ya? Banyak dari para finance Pi Network yang mungkin juga belum paham apa itu dApps. Mungkin mereka bergabung di grup-grup edukasi Pi Network. Mereka seringkali membaca ya postingan atau komen dari finance Pi Network lainnya terkait dengan dApps atau decentralized application. Itu adalah aplikasi yang bergerak secara terdesentralisasi. Terdesentralisasi artinya tidak ada satu pihak yang mengendalikannya ya. Itu arti dari terdesentralisasi. Berarti tidak ada pihak yang mengendalikannya. Aplikasi tersebut mengandalkan sistem blockchain ya, yang menjaga keberlangsungan melalui beberapa pihak yang biasa disebut validator. Jadi tidak ada satu pihak yang berkuasa atau berwenang sehingga sulit untuk dimanipulasi atau dirusak. Ya, jadi tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengendalikan aplikasi itu, sehingga data-data itu benar-benar data-data yang murni ya, yang transparan, yang asli, tidak bisa dimanipulasi atau tidak bisa istilahnya dirubah ya oleh pihak-pihak tertentu, tidak bisa. Jadi dia benar-benar murni masuk dari data sumbernya seperti itu. Oke, lalu umumnya sifat dari aplikasi terdesentralisasi atau dApps, decentralized application ini, itu memiliki 4 sifat. Yang pertama open source ya, source code atau infrastruktur kode untuk membangun aplikasi dapat diakses oleh semua orang.
Lalu yang kedua, decentralized. Seluruh catatan operasi aplikasi disimpan dalam sistem publik dan terdesentralisasi seperti blockchain publik untuk menghindari penguasaan pusat. Yang ketiga, sifatnya incentivized. Aplikasi memiliki mata uang crypto token aset digital sebagai insentif untuk penjaga keberlangsungannya. Yang keempat, algoritma protokol ya, bergerak dengan mekanisme konsensus dan protokol yang berbeda sesuai kebutuhannya. Lalu yang berikut, pertanyaan muncul lagi, yaitu apa itu SDK? Ya, SDK itu atau SDK itu kepanjangan dari Software Development Kit. Ya, Software Development Kit ini adalah seperangkat tools dan program yang memungkinkan developer mengembangkan suatu aplikasi untuk platform atau perangkat dengan sistem operasi atau bahasa pemrograman tertentu. Ya, biasanya SDK ini sudah disediakan oleh vendor hardware atau software tersebut. Ya, jadi ketika developer ingin membuat aplikasi khusus untuk platform tertentu, mereka bisa menggunakan SDK dari platform itu. Ya. Jadi misalnya ada aplikasi developer dari luar ya, dari luar mereka ingin membuat aplikasi di SDK daripada Pi Network, itu mereka langsung bisa masuk ya, mereka langsung bisa menggunakan SDK yang sudah disiapkan oleh Pi Network, pihak Pi Core Team tersebut. Ya, contohnya developer ingin membuat aplikasi belajar bahasa asing di Android. Developer bisa memanfaatkan SDK Android agar proses pembuatan aplikasi bisa lebih cepat dan bisa dijalankan secara efektif di perangkat Android. Nah itu, jadi misalnya ada developer luar, dia ingin membuat aplikasi media sosial misalnya, atau game, ya dia tinggal langsung masuk ke SDK-nya Pi Network, dia buat di situ sehingga lebih cepat, ya lebih cepat dan bisa dijalankan secara efektif di perangkat SDK Pi Network tersebut. Orang tinggal masuk ke sana ke Pi browser, klik, langsung bisa main game dari sana. Jadi seperti itu. Lalu manfaat daripada atau fungsi daripada SDK itu membantu developer mengerjakan tugas sederhana hingga kompleks, mulai dari fitur login aplikasi hingga fitur augmented reality. SDK merupakan produk all-in-one, menyediakan sebagian besar basis kode. Ya, jadi ini dia fungsi ya, menawarkan kontrol atas elemen antarmuka. SDK dilengkapi komponen seperti dokumen panduan, ya, dilengkapi dengan pemeriksa kesalahan otomatis sehingga kestabilan aplikasi lebih terjaga dan berfungsi secara efektif dalam lingkungan apapun. Oke, jadi itu tentang dApps dan SDK yang mungkin banyak sekali para Pi Network yang mungkin belum paham ya. Ketika membaca informasi ada 120 dApps yang sudah terhubung ke Pi SDK, tapi mereka tidak paham apa itu dApps, apa itu SDK. Ya, semoga dengan penjelasan ini bisa memberikan sedikit gambaran. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.